Iya, Pak Daud, ada pertanyaan Hmm. dari Kaltim. Jam 4 pagi pernah ditampakin dari ujung sudut atap di kamar saya ada macan, setengah anjing dan kucing. Terus yang tengking dalam nama Yesus, mulutku terasa dikunci, nggak bisa keluar. Terus waktu suami mencalonkan jadi caleg, pas ada eh, pendeta datang ke rumah saya, ada ular di ruang tamu, terus dibunuh sama adik ipar, dibuang ke got, langsung hilang. Itu apa, Pak Daud, artinya? Gini, kalau binatang, jenis binatang, setelah itu jenis ular, terusan itu kebanyakan ilmu Dayak. Ilmu Dayak. Nah, kalau jenis ilmu Dayak ini, itu mistiknya itu masih aliran-aliran dari ini, Kalimantan Tengah ya. Ini Kaltim. Kalimantan Tengah. Iya, tapi aliran-aliran dari Kalimantan Tengah, pokok ilmu Dayak, Tengah, Kalimantan Timur. Nah, itu namanya buat sial. Nah, kalau buat sial gini, biasanya itu waktu nyalek supaya dibuat gagal. Nah, itu namanya kalau dalam kasus okultisme namanya menutup masa depan. Nah, repotnya kalau ilmu itu belum hilang, nanti kerja apapun yang dikirim itu sial terus. Nah, cara doanya harus dipatahkan kutuknya. Nah, dari itu jenis ilmu Dayak, tapi jenis Dayak yang pedalaman punya. Karena saya kan dulu sering berhadapan dengan kasus-kasus okultisme, kuasa setan yang dari sana gitu loh. Nah, itu harus dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Amin. Karena jenis mantra itu ada mantra Jawa, aliran Jawa, ada aliran Dayak, termasuk ada aliran dari Bali, termasuk dari aliran Madura. Banyak aliran itu, ilmu-ilmu gaib itu. Tetapi kalau cara kerjanya semua hampir mirip. Tetapi kalau masalah seperti binatang-binatang itu kebanyakan dari Dayak. Itu menutup masa depan, menutup rezeki. Nah, itu harus dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Nah, doanya seperti ini. Nah, ikuti ya doanya, tolong ditulis. Siapa yang tanya, Ibu angkat tangan. Linda Kristian. Ibu Linda Ya, Kristian. tolong ditulis. Ya. Doanya tulis, darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus hancurkan segala mantra kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Nah, karena yang ditutup adalah masa depan. Jadi harus dibuka masa depannya. Nah, jenis ini sering disebut namanya, kalau dalam ilmu Jawa ya Thomas ya, itu namanya adalah bumi sapitu, menutup masa depan. Nah, itu namanya bikin sial. Harusnya pada waktu ular itu didapat, ularnya harus dibakar dulu. Karena segala unsur mistik itu harus kena api. Harus kena api. Nah, kalau kena api, itu langsung netral, tidak berfungsi. Nah, tapi karena dulu nggak ngerti kan ya, nggak apa-apalah. Penting sudah tahu caranya. Lain waktu kalau ada hal yang berbau gaib ya mistik, itu penting kenakan api dulu. Nah, artinya dikembalikan ke asal gitu namanya. Oke. Pak. Shalom, Pak. Shalom. Oke, lanjut. Ini Pak, saya mau nanya, dulu itu pernah saya mimpi ada seorang kakek-kakek pakai belangkon, pakai baju kejawen. Saya liatin dia, terus habis itu dia liatin saya, pelotot-pelototan kan kita. Habis itu saya berantem sama dia lah. Saya berantem, dipukul pangkal paha saya. Kamu berani sama saya?
Terus saya minta ampun sama dia, minta ampun Pak, minta ampun. Itu seorang kakek-kakek. Baru saya dikasih kayak semacam kayu kecil gitu, tapi saya masukin ke tangan Pak, masukin ke tangan kiri, masuk itu kayu itu. Baru setelah itu kalau melihat orang, emosi saya rasanya pengen nyamperin itu orang, matain kepalanya gitu loh Pak. Oke. Itu tahu Rudolf. Halo Pak. Namanya siapa nih? Heri Pak. Heri. Itu berarti ada hubungan dengan pusaka keris. Oh gitu Pak. Berarti kakek nenekmu atau orang tuamu dulu pernah nyimpen pusaka keris. Pernah saya dikasih mimpi juga Pak. Ada sebuah guci gitu di bawah tempat tidur Pak. Dikasih mimpi itu juga. Pernah enggak kakek nenekmu, orang tuamu punya keris pusaka? Dulu kata mbah saya ada kayak kecil gitu. Dimasukin ke air, orang suruh minum, sakit apapun sembuh katanya gitu. Nah kerisnya itu berarti roh keris itu nyari kamu. Oh gitu. Nah itu repotnya kamu nanti sama istri kamu bisa bertengkar terus, kamu bisa jotosan sama istri kamu loh. Iya. Nanti terus jadi ring tinju kamu di rumah. Iya emosi terus emang Pak. Nah, tapi istrimu udah kamu tinju belum? Jangan dong Pak, enggak, kita bisa ngerasain gitu. Baru yang kedua gini Pak. Maaf Pak, satu aja Pak, satu pertanyaan Pak. Oke, ini berarti Rudolf harus dipatahin kutukannya. Ini pusaka, rohnya mau masuk ke kamu Heri, berarti harus dipatahkan kutukannya. Iya gimana Pak? Itu berarti ada ikatan batin dengan pusaka itu kamu. Yo piye caranya Pak? Nah caranya doanya gini ya Heri. Sampean Pak. Apa? Aku pengen ketemu sampean. Oh bisa. Nah sekarang penting kamu doa dulu sebelum kamu ketemu saya. Doanya seperti ini Heri ya. Iya Pak. Doanya itu berarti kamu ada hubungan dengan pusaka. Nah itu namanya ikatan batin. Ikatan batin jimat. Nah cara doanya ikuti saya. Darah Yesus, hancurkan batalkan ikatan batin pusaka. Hancurkan batalkan ikatan batin pusaka. Darah Yesus, hancurkan kutuk pusaka. Darah Yesus, hancurkan kutuk pusaka. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Nah, Heri setiap hari berdoa, darah Yesus, bebaskan hidupku ya. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Berarti Heri waktu kecil dulu pernah diminumin pakai pusaka itu. Oh gitu Pak. Tapi itu bisa keluar. Ingat. Bisa keluar nggak itu Pak? Pasti keluar. Masuk anak Tuhan mau jadi petinju di rumah. Kalau mau jadi petinju Indonesia boleh, atau petinju internasional, atau petinju ninju istri kan jangan. Betul Thomas? Yes. Jadi kalau jadi petinju harus petinju nasional, petinju Indonesia, jangan petinju istri. Kalau kayak gitu muntah keluar apa gitu Pak? Biasanya gini, nanti manifestasinya ada yang muntah, ada juga yang kayak ada sesuatu yang keluar lah pokoknya. Oh gitu Pak. Nah kamu Heri berdoa setiap hari, darah Yesus bebaskan aku, segala ikatan batin pusaka kami hancurkan. Kalau jenis pusaka ini berarti pusakanya jenis kecil segini biasanya. Iya Pak. Nah itu biasanya kalau mimpi datengin kayak blangkon pakai baju lurik. Lurik Pak. Nah karena jenis pusaka kecil segini. Nah itu harus dipatahin kutukannya Heri, supaya kamu rumah tangga suami istri damai ya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.